Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Baik, perkenalkan nama saya Ramdan dengan nomor NIM 22811130282. Saya dari kelas A6, mata kuliah praktek mengajar otentik. Kemudian objek mengajar, saya mengajar di Pondok Pesantren Al-Imam Al-Sami. Namun berhubung waktu KBM telah selesai, maka saya adakan secara simulasi melalui PowerPoint ini. Adapun topik yang ingin saya bahas yang sudah pernah dibahas di kelas, yaitu terkait penggunaan adat ma'dud dalam bahasa Arab. Baik, adat ma'dud. Jadi dalam bahasa Arab itu adat itu yaitu angka, kemudian ma'dud itu yang diangkai. Misal kita mempunyai di madrasah kita atau di sekolah kita ada 5 kelas seperti itu. Maka dalam bahasa Arab ada kaidah-kaidah tertentu ketika kita melafazkannya atau dalam penyebutannya. 5 itu disebutnya adat, angka, kelas itu yang diangkai. Jadi 5 kelas seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyebutan kaidah dalam bahasa Arab, penyebutan bilangan mungkin ya kalau dalam bahasa Indonesia, misalkan 5 kelas, 5 jari, atau 5 asrama, 8 asrama, 7 asrama, 9 lapang, seperti itu. Maka yang harus kita pahami terlebih dahulu yaitu terkait angka dalam bahasa Arab. Angka dalam bahasa Arab itu terbagi jadi 2, ada yang mu'annas ya, seperti berikut. Ini adalah angka-angka mu'annas dalam bahasa Arab. Wahid, isnin, salasah, arba'ah, arba'atun, khamsatun, sitatun, sabatun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Kemudian bentuk angka yang kedua yaitu berbentuk muzakkar. Wahid, isnin, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, samaniyun, tis'un, asyrun. Nah, ini kedua bentuk bahasa angka dalam bahasa Arab. Sekali lagi, ada yang berbentuk muannas, ada yang berbentuk muzakkar. Nah, ini semua harus dihafal. Kemudian di sini ada misal kalimatnya ya. Kenapa penting penggunaan angka mu'annas dan muzakkar? Sebab nanti ada hubungannya karena dalam bahasa Arab itu setiap kata itu terdiri dari mu'annas dan muzakkar. Contoh di sini ghurfatun. Nah, ghurfatun ini kalau dalam bahasa Arab tergolong ke dalam kalimat mu'annas. Nah, maka penggunaan angkanya harus menggunakan angka yang muzakkar. Jadi seperti itu. Kalau yang ingin diangkainya atau ma'dudnya mu'annas, maka angkanya harus menggunakan muzakkar. Kalau yang diangkainya atau ma'dudnya muzakkar, maka angkanya harus mu'annas. Nah, adat itu ini seperti ini, mu'annas dan muzakkar ya, atau angka itu ini ada mu'annas dan muzakkar. Sedangkan ma'dud ini contohnya ghurfah, kita ingin membilangi ghurfah seperti itu. Nah, ghurfah ini adalah ma'dudnya. Nah, misal contoh kalimatnya, kalau di apartemen itu ada 1 kamar, maka cara pengucapannya sangat mudah, tinggal ngomong fi syaqqati ghurfatun ya. Di apartemen ada satu kamar ya. Dari mana kita tahu 1 kamar? Karena kalimat ghurfah ini kalimat mufrad ya. Dalam bahasa Arab juga ada kalimat mufrad yaitu tunggal.
kemudian ada kalimat musanna atau dua, kemudian ada kalimat jama. Kalimat jama itu adalah 3 atau lebih, ya. Jadi kalau kalimatnya fi syaqati ghurfatun, ya sudah jelas berarti di apartemennya terdiri dari satu kamar. Nggak ada pertanyaan apakah 2 atau tidak, 3 atau 4, enggak, karena ghurfatun itu jelas dia kalimat yang mufrad. Mufrad itu artinya tunggal, berarti ada satu kamar. Kemudian misal yang kedua, di apartemen ada dua kamar, maka contoh kalimatnya fi syaqqati ghurfatani. Nah, ghurfatani ini adalah kaidah dalam bahasa Arab yang menunjukkan dua atau musanna. Gimana caranya? Tinggal ditambah alif dan nun. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Di apartemennya ada berapa kamar? Sudah jelas fi syaqqati ghurfatani. Nah, pertanyaan yang berikutnya, gimana kalau di apartemennya ada 2 kamar, ada 3 kamar atau lebih? Nah, gimana cara penyebutannya? Maka atau 4, misalkan di apartemen itu ada 4 kamar. Nah, gimana cara penyebutannya? Maka kaidah adad madud inilah kita akan membahasnya. Dalam kaidah adad madud ini kita akan membahasnya. Nah, caranya seperti apa? Caranya pertama, ma ma'dud. Apa ma'dudnya? Ya, ma'dudnya sudah kita contohkan dari awal, yaitu ghurfah. Yang kita ingin angkai, yang kita ingin bahas adalah kalimat ghurfah atau kamar. Jadi ghurfah ini sebagai ma'dud. Nah, ghurfah ya, ini sebagai contoh saja. Kemudian kita analisis apakah ma'dud itu mu'annas atau muzakkar. Jika kita lihat di sini kalimat ghurfah itu kalimat mu'annas. Kenapa? Karena ada ta marbuthah di depannya, ya. Ta marbuthah ini salah satu ciri kalimat itu mu'annas, walaupun bukan hanya ta marbuthah saja. Yang mu'annas itu misalkan suatu kalimat yang berpasangan. Contohnya mata. Mata itu bahasa Arabnya ain, ya. Nah, ainun ini kan ujung katanya itu huruf nun, ya. Ainun. Tapi ainun ini dia sebagai kalimat mu'annas. Kenapa? Karena dia ada pasangannya. Begitu juga dengan tangan, yadun, ya. Huruf akhirnya kan huruf dal, ya. Tapi yad itu adalah kalimat mu'annas. Jadi kita bisa mendefinisikan sebagai mu'annas. Yang pertama, dia ada ta marbuthahnya. Yang kedua, kalimat tersebut ada pasangannya seperti mata, seperti tangan, kaki. Nah, itu semua kalimat mu'annas. Atau di akhirnya ada alif mamdudah, seperti itu, ya. Alif mamdudah itu seperti kalimat sama, ya. Itu kalimat mu'annas juga. Atau kalimat yang menunjukkan bahwasanya dia perempuan, seperti kalimat Zainab, ya. Zainab itu kan huruf akhirnya ba, Zainabun. Nah, tapi secara makna dia perempuan, ya. Sepanjang yang kita ketahui, kalimat Zainab itu adalah kata untuk nama perempuan, maka Zainab tergolong ke dalam mu'annas. Nah, balik lagi ke topik pembahasan. Caranya yang pertama, yang kedua, yaitu dari ma'dudnya ini dia sebagai mu'annas apa atau muzakkar. Nah, di sini berhubung di sini ada ta marbuthah, maka sudah jelas bahwasanya ghurfatun itu adalah kalimat mu'annas, ya. Kemudian langkah ketiga, ya, kita setelah menentukan ma'dudnya mu'annas, langkah ketiga uktub adad, ya. Langkah yang pertama adalah kita menulis kalimat adadnya, kita tulis angkanya. Nah, di sini kan angka ada 2, ya. Ada mu'annas, ada muzakkar. Maka seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, ketika ma'dudnya atau yang mau diangkainya mu'annas, adadnya menggunakan muzakkar. Sebaliknya ketika ma'dudnya muzakkar, misalkan nanti kalimatnya masjid, nah berarti adatnya atau angkanya menggunakan mu'annas. Nah, berhubung di sini ma'dudnya
atau yang mau diangkainya adalah muannas, yaitu kalimat ghurfah. Nah, di sini kan uktub adad salah satun au salasun. Kita menggunakan angka yang mana? Coba bisa dijawab nggak? Salah satun au salasun. Nah, maka jawaban yang benar adalah menggunakan kalimat salasun, ya. Menggunakan kalimat salasun. Nah, di sini ada kaidahnya ya. Idza kana ma'dud muannas adad muzakkar. Ya. Idza kana ma'dud muzakkar maka adadnya muannas. Maka yang mana? Salasun apa salasun? Maka jawabannya adalah salasun, bukan salah satun, ya. Jadi cara yang langkah yang ketiga adalah uktub, kita menulis angkanya terlebih dahulu. Begitu juga dalam bahasa Indonesia kan, ketika kita akan ngomong, kamu punya berapa pensil? Saya punya 3 pensil. Nah, kita ngomong angkanya terlebih dahulu, 3 pensil, seperti itu. Cuman kan kalau dalam bahasa Indonesia 3 ya 3 aja, gak ada 3 muannas, gak ada 3 muzakkar, gak ada misalkan 3 muannasnya 3 muannasnya 3 tun misalkan, 3 muzakkarnya 3, atau gimana ya, 3 muannas 3 tun, 3 muzakkar 3, nggak ada seperti itu ya. Kalau dalam bahasa Arab 3 muannas itu salah satun, kalau 3 muzakkar itu salasun, seperti itu. Nah, balik lagi ke poin pembahasan. Jadi langkah yang ketiga adalah kita menulis angkanya terlebih dahulu. Namun pertanyaannya apakah menggunakan angka muannas atau muzakkar, maka jawabannya adalah menggunakan angka muzakkar. Kenapa? Karena ma'dudnya muannas. Nah, kemudian dilihat dari mufrad ya, ini harus ketika kita menentukan muannas atau muzakkarnya ini apa? Adad ma'dudnya ini apa, si ma'dudnya ini kan ghurfah ya. Nah, yang ketika kita ingin menentukan apakah ini soalnya sering banyak keliru ya, yaitu biasanya santri melihat dari jamak. Nah, ini ada pembahasan baru juga. Jadi dalam bahasa Arab itu balik lagi ada mufrad, ada musanna, ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Nah, ketika kita hendak menentukan dia muannas atau muzakkar, tentu dilihat dari kalimat mufradnya. Sebab kalau kalimatnya jamak, rata-rata kalimat jamak itu muannas ya, rata-rata ya, tapi gak semua kalimat jamak itu muannas. Nah, ala kulli hal dia harus dilihat dari mufrad. Seperti kalimat ghurfah ya, ghurfah itu kan jamaknya ghurafun ya, maka kita lihat dari mufradnya, jangan dilihat dari jamak. Ini yang harus diperhatikan. Nanti untuk pemahamannya ditonton aja video ini sampai akhir. Kemudian ketika kita sudah menulis salasun ya, maka setelah itu langkah yang keempat adalah kita menulis uktub jam'an min ghurfatin ya. Jamak dari ghurfah apa? Jamak dari ghurfah adalah ghurafun. Jamak dari ghurfah adalah ghurafun. Nah, jadi apa bahasa Arabnya di apartemen ada 3 kamar, maka jawabannya adalah fi syaqqati salasu ya. Fi syaqqati salasu. Atau ketika di apartemennya ada 4 kamar, fi syaqqati arba'u. Fi syaqqati arba'u. Yang tadinya arba'atun jadi arba'u, yang tadinya tanwin arba'atun, tunnya diganti jadi dhammah biasa, arba'u salasu ya. Bisa dipahami mungkin ya. Nah, baru ditulis jamaknya ghurfah, jamaknya ghurafun. Nah, yang tadinya ghurafun di sini ada dhammah, tadinya diganti jadi
jadi kasroh tain. Jadi bahasa Arabnya di apartemen ada 3 kamar, fi syaqqati salasu ghurafin. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ada 4 kamar, fi syaqqati arba'u ghurafin. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau contoh ma'dudnya muannas. Ya. Seperti itu ya. Tinggal gimana kalau 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini hanya sampai 10 ya cara penggunaan adat sampai 10. Misalkan di kamarnya ada 5, berarti fi syaqqati khamsatu au khamsu. Maka jawabannya fi syaqqati khamsu ghurafin. Kalau 7 gimana? Dilihat aja di sini angka 7 ada sab'atun, ada sab'un. Maka kalau 7 fi syaqqati sab'u ghurafin. Bukan sab'atu, tapi sab'u ghurafin. Kenapa sab'u? Karena ma'dudnya muannas. Apa ma'dudnya? Ghurfatun. Ghurfatun itu adalah muannas. Nah, sekarang contoh yang kedua yaitu ketika misal yang kedua ketika ma'dudnya yang ingin kita angkainya adalah muzakkar ya. Nah, maka masjid ini sebagai ma'dud. Nah, kalau satu di apartemen itu ada 1 masjid, maka cara penggunaannya, cara pengucapan kalimatnya fi syaqqati masjidun. Kalau ada 2 berarti pakai rumus musanna fi syaqqati masjidani. Nah, sekarang kalau ada 3 atau ada 4, nah, gimana caranya? Sebenarnya sama kayak barusan ya. Tarikhnya caranya adalah 1, ma'dud. Apa ma'dudnya? Maksudnya muannas apa muzakkar? Maka ma'dudnya adalah masjid. Kedua, ma'dudnya itu muannas apa muzakkar? Maka ma'dudnya adalah muzakkar. Kemudian ketiga, kita menuliskan angka terlebih dahulu. Seperti yang tadi telah dijelaskan dalam bahasa Indonesia pun seperti itu. Kita menggunakan angka terlebih dahulu ketika ingin membilangi sesuatu. Uktub adad salah satun atau salasun. Nah, adad kan ada 2, tadi sudah dijelaskan. Mana yang ingin kita pakai? Kita kan disuruh nulis angka ya. Mana yang akan kita tulis, salah satun atau salasun? Maka caranya balik lagi kaidahnya. Zakana ma'dud muannas, kalau ma'dudnya muannas maka angkanya muzakkar. Kalau zakana ma'dud muzakkaron, kalau yang mau diangkainya muzakkar, maka adadnya muannas. Seperti itu. Nah, maka kalau ma'dudnya masjidun berarti kita nulisnya salasun ya, salah satun. Karena dilihat dari mufrad. Berarti ketika kita ingin ngomong di masjid ada 3 di apartemen ada 3 masjid, fi syaqqati salah satu. Nah, fi masjid fi syaqqati salah satu. Kalau 4, fi syaqqati arba'u. Oh, ini maaf ya, ini harusnya arba'atu ya. Ini kurang tak marbutah, maaf. Harusnya arba'atu. Kenapa arba'atu? Karena ma'dudnya muzakkar. Kalau ma'dudnya muzakkar angkanya harus muannas. Sedangkan arba'u ini adalah muzakkar berarti ketemunya. Ya, ini harusnya arba'atu seperti itu. Nah, kalau yang di atas sudah benarnya salah satu. Nah, kemudian langkah keempat, uktub jam'a min masjid. Ya, langkah keempat kita menulis jamak dari masjid itu sendiri. Masjid jamaknya masajidun, berarti bahasa Arabnya
di apartemen ada 3 masjid, fi syaqqati salah satu masajidin, ya. Salah satun di sini kan salah satun dirubah jadi salah satu doang, pakai domah doang. Kemudian di sini pertamanya masjidun dirubah jadi masjidin, fi syaqqati salah satu masajidin, ya. Kemudian fi syaqqati arba'atu masajidin, atau ada 9 fi syaqqati tis'atu masajidin, fi syaqqati khamsatu masajidin, dan seterusnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.